Memasuki seri kelima MotoGP musim 2023, Pecco Bagnaia memimpin klasemen meski hanya mengoleksi 94 dari kemungkinan 185 poin. 44 poin diantaranya dicetak dalam sprint race yang menempuh setengah jarak balapan utama dan memperebutkan setengah poin. Di mana sejauh ini pembalap Ducati Lenovo itu adalah pembalap yang mencetak poin tertinggi diikuti oleh Brad Binder dari Red Bull KTM. Tapi race hari Minggu adalah cerita yang berbeda. Bagnaia 3 kali gagal finish karena crash sendiri di Argentina dan Texas. Kemudian bertabrakan dengan Maverick Vinales dari Aprilia di Le Mans. Hal ini membuatnya hanya mencetak 50 poin dari kemungkinan 125 poin. Jika MotoGP masih menggunakan sistem yang hanya menghitung poin dari balapan hari Minggu, Pecco Bagnaia akan berada di peringkat 3 klasemen. Kalah 26 poin dari Marco Bezzecchi dari Muni VR46, dan tertinggal 8 poin dari pembalap Pramac Ducati Johann Zarco. Jika di total gabungan antara sprint dan race hari Minggu, untungnya murid Valentino Rossi itu unggul 1 poin dari Bezzecchi menjelang balapan kandang di Mugello bulan depan. Berikut ini pembalap dengan perolehan poin terbanyak dari 5 balapan utama. Pertama, Marco Bezzecchi dari Ducati dengan 76 poin. Kemudian Johann Zarco juga dari Ducati dengan 58 poin. Peringkat ketiga ada Francesco Bagnaia dengan motor Ducati dengan 50 poin. Sementara Fabio Quartararo dari Yamaha dengan 48 poin memecah dominasi Ducati dengan mengalahkan Jorge Martin di posisi kelima dengan 44 poin. Di posisi 5 besar ditempati oleh Brad Binder dari KTM dengan 43 poin. Tetapi jika Pecco finish di posisi kedua seperti di Argentina, menang di Texas dan finish ketiga di Le Mans, pembalap berusia 26 tahun itu akan mengantongi 61 poin lagi. Pecco menjelaskan, "Kami menunjukkan bahwa kami selalu di depan, selalu menjadi salah satu yang paling kompetitif, dengan kecepatan tertinggi. Tapi kemudian saya memimpin klasemen dengan hanya selisih 1 poin. Setiap kali saya berpikir untuk tetap tenang atau menunggu sebentar. Saya hanya melakukan kesalahan atau saya crash seperti di Le Mans dengan pembalap lain atau karena sesuatu yang lain. Ini adalah sesuatu yang harus saya pahami. Saya beruntung ada sprint sekarang. Karena jika tidak, saya sudah jauh tertinggal dan saya bisa mendapatkan 50 hingga 70 poin atau lebih sebelum jeda 3 pekan ini," imbuhnya. Pembalap asal Turin Italia yang berhasil naik podium di sprint dalam 4 dari 5 seri dan termasuk kemenangan di Portimao dan Amerika itu menambahkan, "Tanpa sprint saya akan sangat tertinggal dengan 50 poin. Saya mencetak 44 poin hanya untuk sprint race dan ini sangat membantu. Tahun ini cukup jelas bahwa kami para pembalap Ducati selalu di depan. Kami selalu memimpin dan pembalap lain berfluktuasi dalam hal performa," ujar Pecco. Murid VR46 Academy itu melanjutkan, "Tapi bertahun-tahun yang lalu tidak mungkin memimpin klasemen dengan 3 DNF dalam 10 balapan. Karena 4 pembalap yang sama selalu berada di depan. Dan 1 kesalahan dapat merenggut gelar. Jadi ini banyak berubah. Saat ini Pecco Bagnaia tidak perlu khawatir dengan kualifikasi. Dia rata-rata start dari barisan depan di semua balapan, kecuali 1 balapan dan dari posisi kelima di balapan lainnya." Itu berarti Pecco memimpin daftar untuk kualifikasi terbaik dengan 86 poin dari 125 poin dengan sistem penilaian yang sama dengan hasil balapan. Dibandingkan Alex Marquez dari tim Gresini Ducati dengan 49 poin untuk kualifikasi terbaik kedua. Sementara Bezzecchi dan rekan setimnya Luca Marini menempati posisi ketiga dan keempat dengan 48 poin. Sementara itu posisi start Brad Binder kembali jauh dari hasil balapannya. Pembalap Red Bull KTM itu mengamankan posisi ketiga di klasemen dunia dengan 2 kemenangan sprint. Tetapi hanya menempati peringkat ke-15 dalam daftar kualifikasi terbaik setelah start dari posisi ke-15, ke-15, ke-11, ke-4, dan ke-10. Francesco Bagnaia mengejar rekor defisit 91 poin dan 5 DNF untuk memenangkan gelar tahun lalu. Sejauh ini tidak ada pembalap yang konsisten mencetak poin di 10 balapan musim ini. Apakah Pecco akan bisa lebih konsisten mendulang poin dan tidak jatuh atau dijatuhkan oleh pembalap lain di balapan berikutnya? Bagaimana dengan Marco Bezzecchi? Apakah dia akan menyalip poin Pecco? Menarik untuk ditunggu.
Apakah persaingan antara kedua murid Rossi ini akan berakhir damai? Dalam arti ada salah satu dari mereka yang akan mengalah. Bahkan sering ada kasus team order, di mana lebih mengutamakan pembalap pabrikan atau poin siapa yang paling mungkin untuk meraih gelar, dia tidak boleh diganggu oleh rekan satu merek atas perintah tim. Direktur tim VR46 Uchiyo Salucci membahas tentang persaingan Bate Seiki dengan Bagnaia itu. Dia berujar, saat ini ada persaingan alami antara keduanya. Dan saya harap ini akan bertahan lama. Masing-masing mencoba untuk mengalahkan yang lain. Dan dengan melakukan itu mereka semakin meningkatkan standar. Ini adalah kekuatan akademi, kata tangan kanan Valentino Rossi itu. Seperti diketahui, Marco Bezzecchi menggunakan motor Ducati GP22 atau motor tahun lalu. Namun jangan salah, itu adalah motor yang dipakai Pecco untuk merebut gelar dunia tahun lalu. Secara teori adalah motor yang minim masalah, dan sudah teruji di sebagian besar sirkuit dalam kalender tahun ini, kecuali Track India. Namun kelebihan Marco adalah gaya balap dia sangat cocok dengan paket motornya. Dia selalu belajar dan meningkat dari sirkuit ke sirkuit dari waktu ke waktu seperti yang dilakukan gurunya. Sementara Pecco menggunakan motor Ducati terbaru GP23, namun infonya tidak terlalu banyak ubahan drastis untuk menghindari masalah seperti tahun lalu. Sehingga bisa dikatakan persaingan Pecco dan Marco tahun ini akan seru. Tim Ducati tidak habis pikir. Mengapa Pecco Bagnaia ibarat malah dilempar ke kandang singa? Pernyataan Pecco Bagnaia tentang perbedaan performa antar motor yang relatif seimbang di MotoGP saat ini membuat heboh usai GP Le Mans. Ketika rider Ducati Lenovo itu ditanya tentang penyebab banyaknya crash yang terjadi di balapan dalam 5 seri pertama musim ini, pembalap berusia 26 tahun itu menjawab bahwa level motor tim satelit saat ini setingkat dengan motor pabrikan. Menurutnya hal ini harus dipertimbangkan kembali. Sebuah saran yang langsung memicu banjir kritikan. Di Italia, khususnya di markas Ducati di Borgo Panigale dekat Bologna, muncul pertanyaan bagaimana Departemen Komunikasi MotoGP menangani beberapa pernyataan yang dibuat oleh Pecco Bagnaia usai GP Prancis. Yang lebih mengejutkan adalah platform online resmi kejuaraan dunia MotoGP yang malah melemparkan juaranya sendiri ke kandang singa dengan meminta pendapat jutaan followernya di media sosial tentang pernyataan Bagnaia tersebut, di mana hal itu sangat disayangkan. Jelas bahwa Pecco akan menghadapi permusuhan publik, dan itulah kemudian yang benar-benar terjadi. Pecco Bagnaia yang sebagai juara dunia seharusnya ibarat dijual sebagai salah satu pahlawan MotoGP, tapi malah dikubur hidup-hidup di bawah banyaknya kritik, mulai dari pembalap cengeng hingga juara dunia yang rapuh. Tentu saja Ducati tidak senang dengan hal ini dan bertanya, apa yang dimaksud dengan pembalap yang sebagai juara bertahan sekaligus menjadi pemimpin klasemen dan menjadi referensi di MotoGP malah dilempar ke kandang singa? Dan jika strategi komunikasi MotoGP.com adalah untuk menciptakan kegembiraan untuk menyoroti para pembalap top, orang-orang di Ducati bertanya mengapa tidak semua pembalap top seperti Marquez diperlakukan sama. Misalnya pernyataan kontroversial Marc Marquez usai FP2 di Le Mans, ketika secara belak-belakan dia mengungkapkan strateginya yang out of the box, yakni untuk menetralkan opsi apapun yang dapat membuatnya keluar dari Q2. Bahkan sampai jatuh pun merupakan bagian dari rencana mereka agar lolos kualifikasi. Dan hal itu belum dilakukan jajak pendapat publik yang sama seperti Pecco. Bagaimanapun, ini adalah wujud pembelaan Ducati atas pembalapnya yang diserang oleh pihak lawan. Dan tentunya akan mempengaruhi konsentrasi saat bertarung. Meskipun mereka punya cara sendiri untuk menetralkannya. Dalam kasus Pecco yang merupakan juara dunia yang secara teoritis menjadi referensi, memang berisiko mendapat serangan baik di dalam maupun di luar lintasan. Meskipun jika yang mengungkapkan wartawan itu adalah kebebasan pers. Tetapi Dorna sebagai pemilik gelaran balap dan punya juara dunia yakni Pecco seharusnya menjaga hal ini. Mungkin mereka melihat sesuatu dengan sedikit berbeda. Apakah ini memang cara MotoGP agar tontonan kembali menarik? Atau malah sebaliknya?